Kita akan mengikuti perjalanan Lea, seorang wanita muda berusia 21 tahun. Ia mengalami gejala-gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Udah selesai nih, kita landingan yuk. Hari ini banget. Iya. Alat ukurku kayaknya ada yang bermasalah deh, Ca. Gak apa, kamu sekalian landingan aja. Nanti bisa tahu itu salah gimana. Boleh sih. Ayo, udah siap. Yuk. Kenapa? Aku sakit banget. Tidur dulu deh. Kenapa kok tiba-tiba gitu? Gak tahu. Ya, kamu nggak apa-apa. Soalnya menurutmu udah pucat banget. Atau minum dulu nggak? Aku udah bawa minum sih. Kamu yakin nggak apa-apa? Gak apa-apa, emang suka gini. Sakitnya hilang timbul itu. Aku juga bingung kenapa. Terus kayak kemarin-kemarin bukan? Iya. Atau kamu belum pernah sama ke dokter ya? Aku udah coba ke dokter. Cuma kata dokternya nggak ada masalah apa-apa. Atau aku bingung gitu loh. Gimana ya? Atau coba dokter lain nggak sih? Cuma ada saran dokter deh. Ada teman aku. Nanti aku kasih kontak. Ada boleh. Lea akhirnya memutuskan untuk menemui seorang dokter. Pagi dok. Halo, selamat dulu. Nama siapa? Lea dok. Umurnya 21 tahun. Sebelumnya udah pernah berobat ke sini? Belum sih, ini baru pertama kali. Baik Lea, kalau begitu sekarang keluhannya apa? Jadi gini dok, beberapa bulan terakhir ini aku suka sakit-sakit perut gitu dok. Padahal kalau dilihat makan udah teratur, terus nggak ada makan makanan pedas. Itu kira-kira kenapa ya dok? Udah ada penanganan sebelumnya belum? Udah pernah ke dokter sebelumnya, cuma kata dokter di sebelumnya nggak ada masalah apa-apa. Kalau konsumsi obat? Nggak ada. Kalau begitu kita coba periksa dulu ya. Kan? Boleh, silahkan duduk lagi. Baik, dari hasil pemeriksaan kita, itu tidak ditemukan adanya masalah fisik. Namun gejala yang ini juga tidak dapat disampaikan. Jadi saya harus apa dok? Saya bilang merasa sakit perut loh. Mungkin kita bisa kasih rujukan ke psikolog. Kok ke psikolog dok? Kan saya nggak gila. Karena ada kemungkinan masalah fisik yang kamu alami itu disebabkan oleh masalah psikologis yang kamu alami, seperti stres misalnya. Jadi saya akan rujukan ke psikolog. Udah, makasih ya dok. Lea menerima rujukan dari dokter dan akhirnya bertemu dengan seorang psikolog untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang kondisinya. Ya, masuk, silakan. Ya, silakan duduk. Oke, dengan Mbak Lea ya? Iya Pak, Tadi sebelum sini dari mana? dari Jati. Dari Jati. Masih cukup jauh ya? Kan sekarang ini di Tapik. Lumayan sih Pak. Oke, jadi Lea ada permasalahan apa? Saya suka sakit perut gitu Pak, nggak tahu kenapa. Sakit perut ya? Kayak kesini udah direkomendasikan sama dokter kan? Iya. Ya, kebetulan tadi udah dikasih juga datanya sama dokter kita periksa. Di data tadi aku baca Ella ini sering merasa sakit perut, pas sudah diperiksa secara medis juga nggak ada penyebabnya ya. Tapi saya beneran ngerasa sakit perut gitu, kenapa ya dok? Selain merasa sakit perut itu ada perasaan lain gitu kan? Pusing paling sama kayak suka lepas tiba-tiba gitu. Oke, sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi ini kan dari rekomendasi sama dokternya ada psikolog. Jadi kemungkinan Lea ini ada gangguan psikologis yang disebut dengan gangguan somatis. Gangguan somatis? Iya. Itu apa dok? Saya gila gitu? Enggak gila. Jadi gangguan somatis ini itu adalah gangguan yang disebabkan oleh pikiran kita yang memunculkan gejala secara fisik. Jadi supaya misalnya Lea sedang stres, terus nanti Lea merasakan gejala secara fisik. Contohnya sekarang mungkin Lea sedang
ada yang Lea cemaskan. Jadi gejalanya itu dalam bentuk sakit perut, mencret, pusing, Ya kenapa ya dok? Masa saya lihat apa? Kalau untuk yang cemaskan, kemungkinan yang paling Lea cemaskan akhir-akhir ini deh. Ada nggak? Apa ya? Skripsi sih paling biasa lah, namanya juga mahasiswa semester. Iya. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya juga. Nah, cuman sebelum kita lihat dan dalami lagi ya terkait kenapa sih bisa Lea menderita gangguan ini, mungkin kita bisa lihat lagi sih kira-kira apa aja sih penyebab-penyebab kecemasan atau stres dalam kehidupan Lea. Ini nanti bakalan ada seperti jurnal harian itu yang kita akan isi. Jadi nanti dalam jurnal itu kita bisa lihat dalam keseharian itu Lea ada kecemasan apa, terus apa yang paling Lea pikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di situ baru kita bisa berikan intervensi atau penanganan yang lebih tepat. Baik dok, sebanyak ya dok. Ya, nanti setelah sesi ini kalau ya bakalan diberikan jurnal kepada Lea. Jadi sekarang ini mungkin kita cerita aja ya terkait keseharian Lea, terus juga apa aja yang Lea rasakan. Jadi nanti bisa kita masukkan ya Di jurnal itu ya. sebelum jurnal itu. Itu berarti saya harus konsultasi rutin ke psikolog gitu. Kalau untuk konsultasi rutin, nanti kita akan bicarakan lebih setelah kita melihat hasil dari jurnal itu. Iya. Lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu dari Lea? Mungkin cukup sih dok. Oke, kalau sudah cukup, kita langsung aja ya ke pemberian jurnalnya. Terus nanti baru kita lihat lagi di minggu depan. Oke, jadi begitu Lea. Oh gitu ya dok, makasih banyak ya dok. Iya. Nah, teman-teman semua ada yang merasa kayak gitu nggak? Kalau teman-teman ada yang merasa kayak gitu, nggak boleh diagnosis sendiri ya. Karena, nah teman-teman, salah satu gangguan psikologis yang sudah ditampakkan di video tadi itu adalah gangguan somatis atau yang biasa disebut dengan somatic symptom disorder. Gangguan ini disebabkan oleh kombinasi faktor psikologis, biologis, dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang merasakan dan menafsirkan gejala fisik yang ia rasakan. Hal yang dirasakan oleh orang yang mengalami gangguan ini adalah gejala fisik yang mengganggu seperti nyeri atau kelelahan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh pemeriksaan medis. Gejala-gejala ini seringkali disertai oleh kekhawatiran yang berlebihan tentang kesehatan mereka. Secara lebih rinci, gejala utama gangguan somatis mencakup 1. Satu atau lebih gejala fisik yang mengganggu kehidupan sehari-hari. 2. Pikiran, perasaan, atau perilaku berlebihan terkait gejala tersebut, seperti kekhawatiran terus-menerus tentang keseriusan gejala atau energi yang berlebihan dalam mengatasi gejala. Penyebab untuk gangguan somatis ini bervariasi, termasuk faktor genetik, pengalaman trauma, serta pengaruh lingkungan seperti tekanan sosial atau budaya yang menekankan pentingnya kesehatan fisik. Intervensi yang dapat dilakukan untuk membantu mereka yang mengalami gangguan somatis meliputi terapi kognitif perilaku atau yang biasa disebut dengan terapi CBT yang bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang memperburuk gejala. Selain itu, manajemen stres dan dukungan sosial juga penting untuk membantu pasien mengatasi gejala fisik dan emosional mereka. Video pengenalan gangguan somatis dari kelompok 5 psikologi abnormal. Semoga bermanfaat. Nah, untuk gejala